Hari Sabat ini kita akan mempelajari tentang buku Ibrani. Ini buku yang salah satu buku yang paling sulit sebenarnya untuk dibahas. Apalagi membahas tentang iman. Karena iman itu sangat complicated, sangat banyak dia punya penjelasan dan memang sesuatu yang seperti abstrak begitu. Tapi Sabat ini kita akan coba melihat dari sudut praktikal dari iman ini. Ibrani pasal 11. Kalau Anda punya Alkitab, coba buka adalah Ibrani pasal 11. Dan lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang pahlawan iman. Para pahlawan iman yang ada di pasal 11. Karena kita tahu iman merupakan inti dari kekristenan. Kekristenan tanpa iman tidaklah mungkin, karena kita perlu iman. Ada yang pernah lihat surga di sini? Kita mau ke surga kan? Ada yang pernah lihat surga? Tidak ada. Tapi kita punya iman. Ya, kita punya iman untuk itu. Dan satu-satunya cara kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. Saya akan mulai dengan ini, kita akan pelajari beberapa tokoh di Alkitab. Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ngomong-ngomong saudara-saudara, pagi ini khotbah saya sangat singkat sebenarnya. Saya tahu kita sudah jam 12, waktu KKR beberapa malam yang lalu, waktu pembukaan, ini KKR ini banyak sekali orang menyanyi saudara, kalau di Manado. Dan habis-habis itu orang menyanyi. Jadi waktu mau mulai khotbah jam 9. Saya bilang, cilaka 12 ini dia. Bagaimana mau mulai jam 9? Dia bilang, bagejo. Tapi kita harus menyesuaikan, sehingga waktu itu kita kasih pendek waktu itu. Sekarang sudah jam 12 ini. Mungkin biasanya jam berapa kita selesai? Jam 1, setengah 1? Saya janji, paling setengah 1. Setengah 1 kita akan selesai. Saya lupa bilang pada saat ini saya lihat juga ada beberapa muka-muka yang saya ingat. Adik-adik kelas dulu di SLA atau di Unclub, juga kakak-kakak tingkat ada di sini. Ada juga saudara-saudara family yang sudah datang, terima kasih sudah bisa bersahabat dengan kita pada Sabat hari ini. Roma 1 ayat 17. Banyak yang mengaku beriman, saudara. Banyak yang mengaku beriman, tapi seperti apakah iman itu? Bentuk apakah? Seperti apakah bentuk iman itu? Jadi Ibrani pasal 11 ini akan menggambarkan bagi kita bagaimana umat Tuhan telah menunjukkan iman sejak awal sejarah manusia. Kalau Anda buka pasal 11 dari Musa, Henokh, semua itu ada di situ. Semua pahlawan iman dicatat di pasal 11. Meskipun banyak umat manusia yang menolak untuk percaya kepada Tuhan, selalu ada saja orang yang beriman kepada Tuhan di tengah kesulitan kehidupan hidup ini. Mereka semua pria dan wanita seperti kita. Mereka tidak sempurna, mereka berdosa. Mereka memiliki kekurangan seperti Anda dan saya, tapi mereka memiliki iman yang kuat. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Ibrani pasal 11. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita punya kecenderungan untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Benar saudara? Kita coba bandingkan hidup saya dengan mungkin teman saya, atau siapa saja. Kita coba membandingkan itu. Kita juga coba untuk membandingkan iman kita dengan orang lain. Kita sering membandingkan itu. Dan seringkali kita merasa khawatir karena kita tidak memiliki kisah iman seperti orang lain. Jadi saudara-saudara, ada yang punya kisah iman yang mengagumkan begitu. Saya tumbuh di dalam gereja. Saya anak pendeta. Jadi saya seringkali merasa seperti minder begitu. Karena saya tinggal di asrama.
Dan banyak teman-teman saya di asrama yang memiliki kisah pertobatan yang fantastis, kalau saya bisa gambarkan ya. Waktu mereka menerima keputusan, menerima Yesus dibaptiskan, terkadang keluarga mereka memutuskan hubungan dengan teman-teman saya ini. Keluarga mereka membuang mereka oleh karena keputusan mereka menerima Yesus. Saya tidak memiliki kisah seperti itu. Saya pikir-pikir dulu, saya tidak punya cerita-cerita seperti ini. Karena saya grow up in the church. Dari kecil sudah di gereja. Saya terima itu, iman saya ya betul. Iman saya menerima Yesus Kristus. Tetapi tidak secara dramatis seperti teman-teman saya lain. Jadi saya sering membanding-bandingkan itu dan saya merasa minder sebenarnya. Itu sebabnya saudara-saudara, banyak yang menganggap cerita-cerita tentang iman itu sesuatu yang sangat yang bisa menginspirasi Anda, tetapi juga cerita-cerita iman ini bisa juga menjadi suatu hal yang menakutkan karena Anda tidak memiliki akan cerita-cerita ini. Seperti pedang bermata dua, itu yang saya mau coba sampaikan. Karena kisah iman bisa menginspirasi, tapi juga bisa mengkhawatirkan banyak orang. Satu cerita menarik yang saya dapat di internet sebenarnya ini, ya adalah kisah tentang seorang pendeta bernama George Muller. George Muller, dia berkebangsaan Jerman, tapi dia bukan pemain bola ya saudara Giri. Ini Muller Laing ini, yang di tahun 1800-an. Jadi dia menerima undangan untuk menjadi pendeta di Inggris. Jadi dia ke Inggris, dalam pelayanannya George Muller ini bertekad untuk tidak menerima sepeser pun gaji. Jadi dia bilang, saya akan melakukan ini dengan iman. Jadi dia tidak menerima gaji, setibanya dia di Inggris, dia umumkan kepada gereja, saya tidak perlu gaji, saya punya iman. Dan dia berhasil mendirikan banyak sekolah, termasuk saudara-saudara 5 panti asuhan besar di Inggris. Dengan tidak menerima bantuan sepeser pun. Dia menerima sumbangan, tapi untuk proyek itu, tapi untuk dia sendiri, dia tidak menerima apa-apa. Dan dia mengandalkan imannya. Salah satu contoh adalah begini, pada waktu anak yatim piatu ini sedang duduk di pagi hari untuk makan pagi, tidak ada makanan. Tidak ada makanan yang disediakan. Tapi dia bilang, saya akan berdoa. Karena dia punya iman. Dia bilang, saya akan berdoa supaya kita punya makanan. Dan dia berdoa, beberapa menit kemudian ada yang mengetuk di pintu. Ada yang ketuk, lalu dibuka, ternyata orang ini sementara membawa susu dan makanan, lalu keretanya, apalah yang terjadi, rusak. Pas di depan rumah yatim piatu yang dia buat. Dan langsung dibilang, ini ada susu dan makanan, langsung diberikan kepada yatim piatu. Hanya dengan satu doa. Tidak ada persiapan. Itulah cara George Muller ini bekerja di Inggris pada waktu itu. Bukan itu saja, ada satu kesempatan dia harus berlayar ke New York. Jadi dari London diambil kapal ke New York, melintasi Atlantik. Lalu ada kabut tebal, sehingga kapten harus menurunkan kecepatan kapal tersebut. Saya pikir kecepatan ini, saya ingat whoosh. Karena saya kemarin ada coba tuh whoosh, memang cepat sekali katanya. Memang cepat sekali. Ini whoosh, ini hebat ini Indonesia. Hebat Indonesia. Kembali lagi ke cerita ini, jadi kapten harus terpaksa memperlambat laju kapal karena kabut. George Muller menghadap kapten bilang, saya punya appointment di New York. Saya harus tiba secepatnya karena saya akan melewatkan appointment tersebut kalau kapal cuma berjalan dengan sangat pelan. Tapi kapten bilang, ya tidak punya pilihan lain. Ini untuk keselamatan kita semua, saya harus melakukan ini.
Tapi George Muller, apa yang dilakukan? Sekali lagi dia berdoa. Dia berdoa. Kapten tidak, saya tidak bisa lakukan apa-apa. George Muller, saya akan berdoa. Dan dia berdoa. Dan pada detik itu pun, kabut langsung hilang. Dan kapten bilang, oke, kalau kabut hilang, langsung dia mempercepat kapal itu. Kapten itu dalam cerita ini kemudian menjadi Kristen. Oleh karena kesaksian, oleh karena pengalaman pada waktu itu. Jadi kisah-kisah seperti ini, saudara, sangat menginspirasi saya. Tapi juga membuat saya khawatir. Kenapa saudara-saudara? Karena saya tidak memiliki mungkin iman seperti George Muller. Saya seringkali berdoa, tidak terjadi apa yang saya mau. Mengapa iman saya seperti ini? Apakah iman saya lemah? Apakah saya terlalu berdosa sehingga Tuhan tidak dapat bekerja melalui saya seperti yang dia lakukan melalui George Muller? Mari kita buka Ibrani pasal 11 dan melihat kisah-kisah yang ada di Ibrani pasal 11 tentang orang-orang yang menunjukkan dan mencontohkan iman yang sejati itu. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda yang berkata, oh saya sudah baca Ibrani 11 ini, dari pertama sampai terakhir. Saya sudah tahu semua cerita ini. Tapi saya pagi ini mau menyampaikan bahwa penulis buku Ibrani ini, menuliskan buku ini dengan sangat hati-hati. Buku Ibrani ini tidak hanya dimaksudkan untuk dibaca atau dipahami satu cerita saja, satu cerita per cerita, atau satu orang saja. Tapi kalau kita lihat dalam kelompok atau klaster, maka kita akan mendapatkan suatu perbandingan atau kontras yang sangat menakjubkan dalam kisah-kisah pahlawan iman. Mari kita buka pasal 11. Kita mulai ayat 4. Apa ayat 4? Dikatakan begini. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah persembahan yang lebih baik daripada persembahan Kain. Karena iman, ia dibenarkan ketika Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, Habel masih berbicara meskipun ia sudah mati. Habel sudah mati memang, saudara-saudara. Tapi yang saya mau fokuskan di sini adalah, mengapa Habel mati? Mengapa dia mati? Ayat 4 berkata apa? Karena iman. Habel melakukan apa yang Allah minta dia lakukan. Allah memintanya mempersembahkan seekor domba, dan karena kesetiaannya ini, Kain, saudaranya, membunuhnya oleh karena cemburu. Jadi, saudara-saudara, cerita Kain dan Habel ini, kita dapati bahwa Habel karena iman harus mati. By faith, Abel died. Tapi kalau kita baca ayat 5, dia bilang begini, karena iman, Henokh diambil dari kehidupan ini, sehingga ia tidak mengalami kematian. Ia tidak dapat ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia diangkat, ia dipuji sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia diangkat. Tapi yang pasti, yang sangat jelas bahwa karena iman, Henokh tidak mati, saudara-saudara. Dan tidak mengalami kematian. By faith, Enoch did not die. Jadi karena iman, satu orang menuruti perintah Allah, mati. Tapi orang yang lain dengan iman yang sama, tidak mengalami kematian. Dua orang, iman yang sama, hasil yang sangat berbeda. Anda lihat itu dalam kehidupan mereka. Karena iman Habel mati, karena iman Henokh tidak mati. Ayat berikut, ayat 7. Kalau Anda baca ayat 7, karena iman Nuh, setelah diperingatkan tentang hal-hal yang belum terlihat, dalam ketakutan yang kudus membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena imannya, ia menghukum dunia dan menjadi ahli waris kebenaran yang sesuai dengan imannya. Nuh di tengah planet yang tercemar oleh dosa,
Nuh ditempatkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang beriman dan menunjukkan betapa jahatnya dunia ini. Dengan kata lain, karena iman, Nuh tetap tinggal di tempat di mana Tuhan menempatkannya. Ia tinggal di sana dan memberitakan pesan pertobatan, membangun bahtera yang sedianya menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia pada waktu itu untuk lolos dari kehancuran yang akan datang. Walaupun hanya keluarganya yang diselamatkan, tapi dia tetap tinggal dan berkhotbah selama berapa tahun? 150 tahun. Bayangkan saudara, dia tetap tinggal karena Tuhan mengatakannya dan Tuhan memintanya untuk tinggal. Dan karena iman, Nuh tetap tinggal di tempat di mana Tuhan menempatkannya. Tapi ayat 8, kalau kita baca ayat 8, jadi by faith Noah stay. Ayat 8, karena iman Abraham, kita bicara Abraham sekarang, ketika dipanggil untuk pergi ke suatu tempat yang kelak ia akan terima sebagai warisannya, taat dan pergi. Meskipun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Jadi saudara-saudara, karena iman, Nuh tetap tinggal. Iman yang sama, Abraham pergi. Dapatkah Anda lihat kontras yang ada di Ibrani pasal 11 ini? Orang yang berbeda, iman yang sama, hasil sangat berbeda. Dengan iman kepada Tuhan, Habel mati. Iman sama kepada Tuhan, Henokh tidak mati. Iman yang sama, Nuh tetap tinggal di mana Tuhan menempatkannya untuk memberitakan pesan pertobatan. Iman yang sama, Abraham meninggalkan tempatnya dan pergi ke tempat yang di mana dia tidak tahu di mana. Kehidupan iman yang dijalani. Kehidupan iman, saudara, yang dijalani dapat terlihat berbeda pada setiap orang. Oke. Karena itu hati-hati untuk kita yang suka menilai orang melalui apa yang kita lihat dari luar. Karena perjalanan bentuk iman satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda. Walaupun kita sementara mengikuti Allah yang sama. Ayat 11. Saya ada buka ayat 11. Tokoh yang lain berbicara mengenai Sarah. Dan karena iman juga Sarah yang sudah lewat masa suburnya beroleh kekuatan untuk melahirkan anak. Karena ia menganggap dia yang telah memberikan janji itu setia. Sarah mandul, kita tahu ceritanya. Mereka tidak bisa melahirkan anak, tapi karena iman, saudara, ia bisa melahirkan anak. Walaupun di usianya yang sudah tua. Ayat 17, karena iman Abraham ketika Allah mencobai dia mempersembahkan Ishak sebagai sebuah pengorbanan. Jadi saudara, Ishak yang lahir karena iman, tapi dengan iman yang sama sekarang Ishak akan dikorbankan. Iman yang sama, hasil berbeda. Contoh yang lain, kalau Anda belum juga melihat konteks di sini, ayat 22, contoh yang lain ayat 22. Karena iman, ayat 22 dan 24. Karena iman ketika ajalnya sudah dekat, Yusuf berbicara tentang keluarnya orang Israel dari Mesir dan memberikan perintah tentang penguburan tulang-tulangnya. Kita tahu cerita Yusuf. Bagaimana ia menjadi penguasa di Mesir. Ia adalah seorang budak, namun karena imannya, ia menjadi kepala rumah tangga Potifar. Tapi dia dituduh, dan kita tahu semuanya ceritanya. Tapi pada akhirnya Firaun menjadikan Yusuf sebagai apa saudara? Kepala di Mesir. Yusuf melalui imannya menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Dan menduduki jabatan yang penting. Ayat 24, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai apa? Anak dari putri Firaun. Karena iman yang sama, Musa sekarang menolak untuk menjadi pangeran di Mesir.
Jadi kalau kita tarik kesimpulannya sekarang, by faith, Yusuf kaya, hidup, punya kedudukan. Iman yang sama di Musa, Musa hidup sederhana, sangat sederhana. Ada banyak contoh, saudara-saudara. Di ayat 32, ini panjang sekali, tapi ayat ke-32 bilang begini. Dan apakah lagi yang akan kukatakan? Aku tidak punya waktu untuk menceritakan tentang apa, saudara-saudara? Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi yang karena iman menaklukkan kerajaan, menegakkan keadilan, dan memperoleh apa yang dijanjikan, yang menutup mulut singa. Ada sesuatu yang menarik di ayat-ayat ini. Kalau Anda lihat ayat ke-34 dan 37 dan dibandingkan, kita dapat menarik kesimpulan ayat 34, kita menemukan bahwa ada orang yang lolos dari pedang. Ayat 34. Kalau Anda lompat ayat 37, dibilang apa di situ? Ada orang yang terbunuh dengan pedang yang sama. Iman yang sama, namun mereka memiliki cerita hidup yang berbeda. Seringkali kita berpikir bahwa kita selalu tahu hasil, kita selalu tahu hasilnya. Kalau kita hidup beriman, hidup kita akan jadi seperti ini. Seperti sudah diprogramkan. Namun Ibrani pasal 11 memberitahu kita bahwa ketika kita hidup dengan iman, outcome kehidupan kita bisa berbeda-beda, saudara. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang berbeda untuk hidup kita masing-masing. Itulah sebabnya ketika saya melihat kehidupan George Mueller, dan saya merasa tertekan, saya harus mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya bukan George Mueller. Tuhan tidak bekerja melalui cara yang sama yang seperti dia lakukan kepada George Mueller. Seringkali kita ingin segala sesuatunya dalam kehidupan ini dijabarkan atau dikasih tahu. Contoh, saudara-saudara, banyak buku-buku di dunia ini tentang, contohnya 10 langkah menuju kebahagiaan. Atau ada buku 5 langkah menuju keamanan finansial. Atau 8 langkah untuk mengendalikan kehidupan Anda. Banyak sekali buku-buku seperti rumus-rumus yang langkah-langkah yang para penulis coba bagikan kepada kita. Namun ketika kita melihat dinamika kehidupan orang beriman dari pasal 11 buku Ibrani, kita menemukan bahwa hidup ini bukanlah hanya mengikuti serangkaian prinsip atau aturan-aturan tertentu. Ini tentang berjalan, hidup ini tentang berjalan bersama Tuhan setiap saat. Karena Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang berbeda untuk masing-masing kita. Dengan iman, Tuhan dapat memanggil saya untuk melakukan sesuatu yang tidak Dia panggil Anda untuk lakukan. Dan Tuhan mungkin memiliki rencana tertentu untuk hidup Anda, tetapi Dia tidak memiliki rencana yang sama untuk hidup saya. Karena kita semua unik, saudara. Kita semua adalah individu yang berbeda. Tuhan berurusan dengan kita secara pribadi. Bahasa Inggris bilang, on a personal level. Karena iman bukanlah rumus matematika, melainkan sebuah hubungan yang intim setiap saat dengan Tuhan. Seringkali kita menciptakan paradigma pemikiran yang keliru. Seringkali kita mengatakan bahwa iman harus terlihat sama bagi semua orang. Kalau kita beriman, hasilnya akan selalu sama. Ini paradigma yang cukup berbahaya, saudara. Karena berdasarkan Ibrani 11 kita lihat, jalan kehidupan setiap orang sangatlah berbeda. Saudara-saudara, jika karakter-karakter yang saya sudah bawakan pagi hari ini belum cukup untuk meyakinkan Anda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjunjung tinggi hubungan personal, saya akan memberi contoh yang lain.
Kalau kita dilihat di Alkitab, teristimewa perjalanan bangsa Israel untuk menaklukkan tanah perjanjian, ingat ketika mereka harus menghadapi kota Yeriko. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Keliling kota itu selama berapa kali? 7 kali. Lakukan apa? Bersorak, nyaring, tiup, trompet, jalan saja 7 kali, tembok itu akan runtuh. Dan betul, ketika mereka lakukan itu, tembok itu runtuh. Tetapi apakah Anda memperhatikan sesuatu di sini? Mereka tidak pernah melakukannya lagi. Coba buka. Ya gitu. Apakah mereka pernah lakukan hal yang sama di kota yang lain? Tidak pernah. Kalau kita mungkin, kalau kita sudah tahu 7 kali, mari kita orang pergi ke kota lain dan orang bikin itu terus 7 kali. Pasti rubuh. Tuhan bilang apa? Tidak. Bukan itu yang akan kulakukan sekarang. Bukan itu yang akan kulakukan. Tuhan bukanlah Tuhan yang menggunakan rumus yang sama untuk semua orang. Tuhan adalah Tuhan yang mengutamakan hubungan yang intim. Dan Dia memberitahu kita masing-masing untuk menjalani hidup kita sesuai dengan rencana dan rancangannya. Setiap saat. Contoh lain, ingat cerita Gideon. Cerita Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 7. Dia hanya membutuhkan berapa? 300. Musuhnya itu 32.000. Lebih lagi saudara itu. Tuhan bilang saya hanya butuh 300. Nyalakan obor dan apa? Jalan saja. Dan mereka berhasil mengalahkan musuhnya. Apakah mereka pernah lakukan itu di tempat yang lain habis setelah cerita Gideon? Apakah mereka pilih lagi 300? Tidak pernah lagi diulang, saudara. Mereka tidak pernah melakukan hal yang sama lagi. Saya tidak bisa menjelaskan betapa pentingnya kita memahami hal ini, saudara. Karena sering kita berpikir hubungan dengan Tuhan hanyalah serangkaian langkah atau rumus atau sekumpulan doktrin-doktrin atau dogma. Tapi kita sebenarnya berurusan dengan Tuhan yang memiliki kepribadian. Seperti kita. Memiliki Tuhan yang memiliki kepribadian. Saudara-saudara, kita juga harus sangat berhati-hati untuk tidak menghakimi orang lain. Oleh karena apa yang kita lihat dalam kehidupan mereka. Tuhan memperlakukan kita masing-masing pada tingkat yang berbeda-beda. Dan Tuhan menangani setiap situasi secara berbeda. Kalau kita tarik lagi kesimpulan dari pasal 11, Anda bisa lihat dengan sangat jelas perbedaan dari setiap orang yang ada di sini. Menjalani hidup beriman itu berarti berada dalam hubungan dengan Tuhan secara konstan. Dia tidak akan membimbing setiap orang dengan cara yang sama. Dengarkan ini saudara, dengan iman kita bisa mati seperti Habel, dengan iman kita mungkin tidak mati seperti Henok. Dengan iman kita mungkin diperintahkan untuk tetap tinggal di mana Anda berada, seperti Nuh. Dan dengan iman yang sama kita mungkin diperintahkan untuk pergi keluar dari tempat kita, pergi ke tempat yang lain. Seperti Abraham. Dengan iman Tuhan mungkin memberi kita kekayaan dan kedudukan. Seperti Yusuf. Di iman yang sama dia mungkin mengizinkan kita untuk hidup di dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Seperti Musa. Saudara-saudara, pertanyaan pagi hari ini adalah bukanlah apakah perjalanan hidup saya, apakah perjalanan iman saya seperti perjalanan iman orang lain? Itu bukan pertanyaannya. Melainkan pertanyaan di sini adalah apa yang Tuhan minta untuk Anda dan saya lakukan sekarang ini. Judul kita pagi ini itu adalah pertanyaan retorik. Saudara tidak perlu jawab dalam hati saudara sendiri. Karena hanya Anda lah dengan Tuhan yang tahu bagaimana bentuk iman Anda sendiri.
Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Dia selalu ingin memiliki hubungan yang dekat, yang sangat intim dengan kita. Dia berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Hubungan rohani ini hanya dapat dibangun melalui apa? Melalui penerapan iman secara pribadi. Hidup dengan iman berarti kita harus terhubung dengan sumber. Siapa sumber itu? Yesus adalah sumber itu. Setiap hari dan setiap saat dalam hidup kita. Hidup dengan iman berarti mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita melewati setiap hari dan percaya bahwa Dia adalah penopang kita. Itu adalah cara untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin menantang saudara-saudara. Challenge. Termasuk diri saya sendiri. Untuk berhenti membandingkan iman kita dengan orang lain. Tetapi memiliki hubungan yang erat, yang pribadi, yang dekat dengan Tuhan di atas segalanya dalam hati, dalam hidup kita semua. Setiap saat. Ellen White, saudara, dalam buku Christ Object Lesson, halaman 129, saya katakan, persekutuan dengan Allah memberikan kepada jiwa pengenalan yang intim tentang kehendaknya. Ketika kita berhubungan dengan Allah setiap hari, setiap saat, maka kita bisa mendengarkan suara dari Tuhan. Saudara, waktu kita sudah hampir habis. Kita berada di akhir dari sejarah dunia ini. Waktu kita akan habis, saudara. Saatnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan serius. Semoga Tuhan memberkati kita masing-masing. Agar supaya kita memiliki iman yang teguh. Iman yang selalu terhubung dengan sumber, yaitu Yesus Kristus. Iman untuk menghadapi tantangan hidup yang ada di depan kita. Apakah bentuk iman Anda? Anda yang bisa jawab. Kita semua memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Outcome, hasil iman kita bisa berbeda-beda. Seperti Ibrani pasal 11. Untuk menutup ibadah dan khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan mengundang adik Rafa untuk menyanyikan satu lagu yang menceritakan tentang kehidupan iman kita. Seringkali kita menghadapi pencobaan yang berbeda-beda dari satu orang dengan yang lain. Dan kiranya lagu ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu berharap, bersandar kepadanya, dan memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan Yesus yang merupakan sumber pengharapan kita. Adik Rafa akan menyanyikan lagu yang berjudul Sometimes It Takes a Mountain.